Pilkada serentak 2020 yang digelar di bawah bayang-bayang pandemi COVID-19 ini mengeluarkan aturan ketat, yakni penerapan protokol kesehatan di semua TPS, mulai dari petugas PPS hingga pemilih yang akan datang menyalurkan hak pilihnya. Penerapan protokol kesehatan itu terlihat di beberapa TPS di Kelurahan Birin Romang, Kecamatan Manggala, Rabu 9 Desember. Para anggota TPS, baik PPS, Panwaslu menggunakan masker dan face shield, sementara petugas yang lainnya di pintu masuk TPS siaga untuk memeriksa suhu tubuh pemilih dan menyemprotkan hand sanitizer. Di dalam TPS, petugas kembali memberikan sarung tangan dari plastik sebelum surat suara diberikan. Usai memilih, petugas hanya meneteskan tinta ke tangan pemilih. Tidak ada lagi proses tangan dicelup ke tinta seperti pemilu atau pilkada sebelumnya. Terakhir, sarung tangan plastik yang tadinya digunakan pemilih kembali di-store untuk dikumpulkan dalam satu kantongan besar. Panitia Pengawas Pilkada Kelurahan Birin Romang, Farida, yang mengawal jalannya proses pemilihan di TPS 12 ini mengatakan, jalannya pemilihan berjalan aman dan sesuai dengan protokol kesehatan di pilkada. Meskipun sebelumnya TPS ini harus berpindah dari lokasi awal karena adanya kerusakan akibat terkena angin kencang. Di TPS yang mengambil lokasi salah satu rumah warga tersebut, jumlah wajib pilih sebanyak 431 orang. Alhamdulillah, sesuai dengan kenyataannya sejak berlangsungnya pemungutan suara ini berjalan lancar dan aman. Semuanya mengikuti aturan dan tertib berjalan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah. Acara sudah mau dimulai, tiba-tiba ada angin kencang disertai hujan. Jadi kita ambil inisiatif untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Ya, dan itu sudah dilaporkan minta persetujuan dari KPPS. 431 undangan yang tersebar, sedangkan lembar suara ada 441. Jadi ada cadangan sekitar 10 lembar suara. Penerapan protokol kesehatan yang ketat juga terlihat di TPS 13. Bahkan pintu gerbang TPS terpasang spanduk tata cara mencoblos di pilkada di masa pandemi COVID-19. Di TPS ini jumlah wajib pilih sebanyak 415 orang. Tim Liputan Fajar TV melaporkan.